warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam mas-mas mbak-mbak yang ada di Angkringan O begitu ya. Saya sapa terlebih dahulu karena ini rame banget yang ada di sini. Mana suaranya? Luar biasa, rame sekali. Baik, selanjutnya saya akan sapa Tribuners terlebih dahulu. Halo Tribuners, berjumpa kembali dengan saya Reta Sunarto dalam acara Tribun Explore. Kali ini saya sedang berada di kota yang dinginnya itu luar biasa dan terkenal dengan wisata alamnya. Di mana coba? Yap, itu adalah di Kabupaten Wonosobo. Dan untuk Tribuners semuanya jangan lupa siapkan kopi dan tehnya karena di sini kita akan ngobrol santai tapi tetap seru begitu. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ini tentunya sangat familiar banget di masyarakat Wonosobo dan tidak asing lagi. Sudah hadir bersama kita semua Tribuners dengan Bapak Bupati Wonosobo, Bapak Afif Nur Hidayat. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Luar biasa. Selanjutnya saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Wakil Bupati Wonosobo, Bapak Muhammad Albar. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, saya di sini sebenarnya dredeg ini Pak. Kenapa kok dredeg? Saya grogi di sebelah Bapak gitu Pak. Tenang aja, saya dan Pak Albar tidak akan bikin grogi. Oke, baik. Ini saya Tapi akan bikin tambah gayeng dan semangat. luar biasa. Terlebih pengunjung di Angkringan O nih banyak banget ya. Ada 2.000 nih Pak sepertinya Pak. Alhamdulillah. Karena menunggu kedatangan Pak Afif dan Pak Albar Iya, gitu. mudah-mudahan semakin ramai juga. Iya, gimana Pak kabarnya? Mungkin Pak Bupati bisa menyapa Tribuners dan menyapa pengunjung yang ada di sini Pak, monggo. Baik, selamat malam Tribuners dan juga pengunjung Angkringan O dari Bundaran Bugangan Wonosobo. Selamat malam semuanya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Saya berterima kasih berkesempatan untuk ngangkring bareng teman-teman pengunjung. Saya lama sih dulu lupa malam hari itu lapar ya ceritanya ya. Oke, monggo Bapak. Terus kita mau ngangkring di mana ya? Akhirnya teman-teman Pak habis nobar waktu itu, yuk ngangkring aja di Angkringan O. Di mana itu? Di Bundaran. Rame loh Pak. Ya, akhirnya kita malam hari ke sini. Kebetulan belum tutup ya. Belum tutup tuh masih ada stoknya ya. Masih ada stoknya gitu ya Pak. Jadi merawat itu bersama anak-anak muda juga. Saya sempat nongkrong di pinggir jalan, duduk bareng teman-teman pengunjung dan mereka happy banget. Jadi saya juga ikut happy sambil makan. Masyarakat happy, Bapak juga happy begitu ya? Iya, begitulah. Kalau Pak Bupati ini berarti bukan pertama kali kesini gitu ya Pak ya? Iya, ini sudah seperti yang kedua ya. yang kedua lah ya. Ya, kalau lewat ya sering. Tapi ya? kalau malam hari lewat memang ini cukup ramai. Bayangkan ini hujan saja ramai. Iya. Apalagi kalau terang. Ya, betul. Hujan saja ramai, kalau terang pasti lebih ramai, Betul. lebih seru ya. Iya. Baik, selanjutnya kepada Pak Wagub ini Pak. Ini pertama kali ke Angkringan O atau sudah ke beberapa kali? Pertama kali. Pertama kali. Ini surprise buat saya. Waduh, madek mak teratap ini Ya. Pak. Oke. Karena apa ya? Ternyata pengunjungnya luar biasa. Ini sekaligus mengingatkan saya karena sering lewat. Saya kan rumahnya di sana di bawah Dieng. Oke. Jadi kalau malam itu rame banget. Tapi kok belum ada kerentek untuk ikut makan di sini karena sudah kenyang terus. Begitu lewat sini sudah kenyang. Harusnya diluangkan waktu gitu Pak. Gitu. Jadi di Dieng sana kan sudah makan ya. Iya. Lewat sini cuma tinggal ramenya aja. Langsung bablas. Oh baik, terima kasih Pak Wabub. Karena ini pertama kali ke sini, yang datang ini semuanya anak muda Pak. Bapak Siap. kalau nanti setelah selesai kita ngobrol bisa jalan-jalan ke belakang, karena rame banget Pak. Iya, boleh dicek dan atau mungkin disapa juga untuk masyarakat Wonosobo gitu ya Pak. Iya, selamat malam masyarakat Wonosobo, Tribuners dan pecinta angkring O ya di Bundaran ini. Saya sangat
terpesona dengan kehadiran teman-teman muda yang suka nongkrong tapi betul-betul inspiratif bagi kalangan anak muda di Kabupaten Wonosobo. Luar biasa. Selanjutnya Pak Wabub. Ini apa kabar hari ini Wonosobo Bapak? Karena seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini musim hujan. Ini tadi alhamdulillahnya dari siang itu masih terang Pak. Tapi malam ini gitu ya, ini udah riwis-riwis gitu Pak. Gimana Pak untuk kabarnya hari ini Wonosobo seperti apa? Ya, seperti yang kita lihat, suasananya menyenangkan. Bagi utamanya yang baru datang ke Wonosobo. Kondisi Wonosobo tetap aman, nyaman, dan sekaligus memberikan nuansa keindahan alam yang luar biasa sehingga memberikan teman-teman kerasan di Wonosobo. Dan hari ini wisatawan yang datang itu cukup bervariasi, tidak hanya anak-anak atau anak muda, tapi dari segala usia dan umur itu punya minat dan sekaligus ingin melihat Wonosobo lebih dekat. Dan hari ini yang menjadi potensi luar biasa itu Menjer. Oh, Telaga Menjer. Telaga Menjer Oke, itu baik. sekarang lagi viral dan banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Iya, luar biasa emang keindahan Telaga Menjer itu sangat memukau gitu Iya. ya. Baik untuk Pak Bupati nih Pak, ini ada cerita unik apa Pak? Atau mungkin ada highlight yang lagi menjadi kebanggaan warga Wonosobo seperti apa Pak? Tadi disampaikan Pak Wakil, memang kami selama 3,5 tahun ini melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus berupaya untuk memberikan perhatian yang lebih. Kita ingin wujudkan Wonosobo sebagai kota wisata. Oke. Jadi Dieng Pernah Jaya saat itu, saat saya dan Pak Wakil masih kecil, kami ingin mengembalikan kejayaan Dieng sebagaimana masa kejayaan tempo dulu. Mengeksplor kembali, tentunya dengan terus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Hari ini kan kita harus familiar dengan media sosial. Betul, setuju Bapak, setuju sehingga banget. kita tuh terus berupaya semaksimal mungkin. Harapannya wisatawan yang datang ke Wonosobo ini nggak bosan. Ya. Kalau hari ini datang, suatu saat datang lagi. Kalau hari ini ya datang, cuma hanya semalam nginep di Wonosobo, harapannya besok kalau datang, nginepnya tidak hanya semalam. Artinya ada lama tinggal di Kabupaten Wonosobo. Kalau wisatawan lama tinggalnya di Wonosobo tidak hanya semalam, tentu multiplier efeknya dapat kita rasakan, termasuk angkringan. Oke. Ya, biasanya orang nginep itu dimanapun berada ya. Kalau saya ada kesempatan bermalam di mana. Kalau malam hari itu ngopo ya, yang kita cari ada tempat nongkrong. Betul, setuju. Nah, itu kan tempat nongkrong, tapi nongkrong yang positif. Nah, termasuk di dalamnya ini kita sangat apresiasi dengan kehadiran angkringan O yang berkunjung adalah yang banyak berkunjung anak-anak muda. Tidak menutup kemungkinan dari sebagian adalah para wisatawan yang bermalam menginap di hotel, di homestay, malam hari kepingin jalan-jalan, pengen nongkrong juga. Nah, ada tempat nongkrong yang inspiratif kata Pak Wakil ya. Betul. Jadi nongkrong tapi selalu membicarakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh optimisme untuk kemajuan bangsa dan negara ke depannya. Oke, ini saya setuju banget Pak. Tadi saya juga sempat jalan-jalan ke belakang bahwa anak-anak muda yang nongkrong di sini itu pada bawa laptop. Nah, itu kan. Kerjain tugas, sambil diskusi gitu kan ya Pak ya, untuk membahas isu-isu Ya kalau anak sekolah mungkin sembari dia ngerjakin soal PR. Kan hari ini anak-anak juga ngerjakan sendiri ya. Ya, betul. Ngerjakan PR, jangan tugas, biasanya juga diskusi dengan teman-temannya kan. Sehingga hiduplah, apalagi sekarang zaman teknologi, sambil bawa laptop, HP-nya juga bunyi ya. Mereka menghubungi temannya sambil ini chattingan dan lain sebagainya. Ya, betul. Tapi saya optimis bahwa mereka bawa HP, bawa laptop adalah untuk dalam rangka mempermudah meningkatkan kualitas pembelajaran mereka di sekolah atau pada saat mereka di kuliah
juga mungkin ada tugas-tugas lain yang memang mereka harus diskusi dengan teman. Nah, Iya. tempat yang paling memungkinkan, kalau dulu saya sambil ngerokok, Oke, sambil ngerokok, sambil ngopi. sambil ngerokok, sambil ngopi ya. Dulu saat saya perokok. Jadi kalau ngerjakin tugas begitu. Kalau sekarang ya anak-anak juga dimungkinkan juga ada sambil ngerokok, sambil ngopi, ada temannya ya, Betul. sambil diskusi, sambil makan tempe kemul, Ya. bakwan, sambil makan. Ini akan muncul banyak ide dan Iya, gagasan. betul. Saya. Iya. Setuju Bapak. Ini tadi ada mas-mas yang datang gitu Pak, monggo bisa sambil diminum ngobrol santai Masih Bapak. panas, Oh masih Mas. panas. Pak, pesen apa Bapak? Saya teh tawar. Teh Tapi tawar? kayaknya ini jahe tawar. ya. Iya. sebenarnya Kalau itu saya jahe. apa ya ini ya? Apa itu Pak? Kalau ini sesuai pesanan. Susu jahe. Susu jahe. Gimana? Mantap. Emang Bikin harus- melek. Ah mantap gitu ya. Gimana rasanya Pak? Mantap ya? Saya belum coba, tak coba ya. Ya coba Pak. Emang enaknya kalau pas lagi hangat begitu Bapak. Wah. Memang masih panas. Tapi ya jahe itu menghangatkan. Betul. Suasana yang dingin dengan minum jahe, alhamdulillah ya pasti hangatnya muncul lah. Apalagi Wonosobo lagi hujan Pak Lagi di luar hujan, sana. jadi cocok sekali Iya, minum jahe panas. Iya, untuk imun juga penting ya Pak ya, Iya. untuk kekebalan gitu ya. Iya, iya. Baik Tribuners, kali ini kita akan ngobrol tentang UMKM dan perkembangan teknologi gitu ya. Tadi sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang Wonosobo. Apa kabar Wonosobo gitu? Tadi yang Bapak Afif sampaikan bahwa Dieng gitu kan Pak ingin hits kembali gitu ya. Tapi sampai saat ini saya merasa Dieng itu selalu terkenang gitu loh Pak, nggak ada tenggelamnya. Jadi saya beberapa kali ke Wonosobo, itu emang Wonosobo ngangenin, setuju banget itu saya Pak. Jadi kalau Pak Afif bilang ingin membangkitkan lagi Dieng, itu menurut saya Dieng kurang apa lagi? Iya. Orang dulu lihatnya hanya Dieng. Terus bagaimana hari ini saya dan Pak Wakil, bagaimana kita ingin kembangkan. Kalau orang datang ke Wonosobo tidak hanya ke Dieng saja. Oke. Loh, kita Wonosobo itu punya tempat-tempat wisata yang tidak kalah menarik juga. Yang menarik, yang kalau dikunjungi. Sehingga kami kembangkan ada 5 Dieng baru. Sebenarnya bukan asing lagi sih, ada Kalianget. Oh iya, Ya, Menjer kemudian tadi. ada Menjer yang tadi disebut Pak Wakil, yang Ya. hari ini orang kalau datang ke Wonosobo belum lengkap nih kalau belum naik perahu di Telaga Menjer Iya, misalkan. setuju. Naik perahu sambil makan di telaga sambil selfie. Iya, Wah, sambil sama pacarnya gitu ya. pacar ya. Sama teman, Oh, sama iya. sahabat, sama keluarga. Wow. Enak banget. Udah nyoba belum? Udah Pak, saya jadi waktu beberapa minggu lalu ke Telaga Menjer dan tadi sebelum saya kesini Bapak, saya tadi siang itu mampir ke Telaga Menjer. Ini beneran ya Pak ya? Iya. Saya juga menikmati keindahan. Nggak takut kan? Enggak. Nah, Emang ingin balik indah lagi. banget ya. Indah Iya. banget. Ini Seru. ya. Jadi ada beberapa yang lain juga, ada di Wadas Lintang ya, Pak Wakil juga ada. Nah, ini terus kita intervensi, terus kita kembangkan, kita berikan kebijakan-kebijakan strategis, kita bangun fasilitasnya. Nah, harapannya setelah orang datang ke Dieng, ya, sudah datang ke Kawasikidang, sudah datang ke di Warna. Telaga Warna, Iya. sudah datang ke Candi Arjuna, kemudian kalau sudah marem di situ, nanti turun naik jeep misalkan ke Sikarim, ya, habis ke Sikarim ke Menjer, ya. Waktu udah sore, oh nginep lagi, besok kemana lagi, besok kemana lagi. Nah itu hal-hal yang kita kembangkan, ada 5 Dieng baru yang harapannya ini akan menambah para wisatawan lebih lama tinggal di Kabupaten Wonosobo. Betul, karena kalau emang satu hari saja itu nggak cukup gitu Pak. Ya sembari itu ya Dieng tetap kita perbaiki. Tahun kemarin kita lakukan revitalisasi di halaman Telaga Warna, parkir di Kawasikidang, kemudian di Telaga Cebong. Ini tempat-tempat yang memang banyak dikunjungi wisatawan. Ini kita perbaiki. Oke. Sehingga ini menjadi fasilitas yang menyenangkan, dan kita buatkan juga di Telaga Cepong itu ada tempat amphitheater. Kita bicara tempat wisata, tidak lepas kita harus bicara tentang
sarana prasarana Nah, untuk bisa apa namanya sarana tempat untuk kesenian tradisional itu bisa perform. oh, Ya. berarti tetap dilestarikan begitu ya, Pak, Iya. untuk keseniannya. Dimanapun ada tempat pariwisata, oke di Bali misalkan. Ya. Di Bali di semua titik wisata, di situ ada kesenian tradisional. Saya kepingin di Kabupaten Wonosobo, orang wisatawan datang naik ke Sikunir, turunnya itu disambut kesenian tradisional. Wonosobo punya tari lengger. Tari lengger. Tari lengger ya. Oh, saya belum pernah Belum lihat. tahu kan? Belum. Lain kali nanti. Nah, nanti turun juga sama. Di Kalianget ada. Kemudian terminal Mendolo juga ada. Dan nanti beberapa titik harapannya kita ada. Oke. Sambil kita nguri-uri kabudayaan Wonosobo Nguri-nguri. dan juga ngurip-urip kabudayaan Wonosobo ya. Budaya kita lestarikan, kita perhatikan dan kita berikan tempat mereka untuk bisa perform ya. Oke, baik. Ya, Setuju. bisa pentas lah. Iya, Ya. bisa tampil gitu. Nah, sambil menghibur wisatawan turun dari Sikunir sambil ngopi, sambil ngeteh, nih minum susu, minum jahe, makan tempe kemul dan lain sebagainya sambil menikmati suguhan kesenian tradisional. Oke, saya membayangkannya indah banget gitu, Pak. Oh, pasti indah banget. Ini juga Dinas Pariwisata terus melakukan berbagai macam terobosan, kita lengkapi setiap kalender event setiap tahunnya ada asupan-asupan. Kalau tahun kemarin kita ramai dengan festival mudik. Oke. Apa itu festival mudik? Apa itu, Pak? Dalam rangka Yang kita menyambut balon udara itu ya? masyarakat yang mudik Oke. ke Wonosobo dengan kita punya balon udara. Oh, benar. Balon benar, udara saya. kalau dulu kita lepas, sekarang balon udara kita tambatkan. Oh. Kita terbangkan tapi ditambatkan Ya. pakai tali ya ketinggian di atas ya sekitar 300 meter lah. Itu Dan ternyata itu juga menarik para wisatawan yang datang ke Wonosobo. Kapan ini? Kapan ada balon? Kapan? Betul. Dan setiap ada event balon pasti rame. rame ya, Pak ya. Pasti rame. Karena itu emang yang ditunggu. Dan tahun kemarin cukup spektakuler. Oke. Nah, tahun ini insya Allah kami juga akan melakukan hal yang sama. Festival mudik, ada balon udara. Bahkan insya Allah kami akan melaksanakan kegiatan Dieng Run. Dieng Run. Waduh, ini udah disebut. Sekali sih, iya. Dieng Run. Jadi nanti sekali-kali kita ajak para atlet itu lari-lari di Dieng ya. Di sana ada ya dingin, ya sejuk, ya macam-macam lah. Sambil Kok agak menggigil lah. gitu ya. Tapi biar merasakan bisa Kak lari-lari dia berkeringat enggak ya? Nah, betul itu sih, Pak. Berkeringat enggak gitu ya di Iya. dingin gitu. Oke, Pak Wagub ya. Kali ini kita ngobrol tentang UMKM, Pak. Seperti yang kita ketahui bahwa UMKM Wonosobo dari kerajinan tangannya dan kulinernya itu sangat terkenal dan bagus-bagus banget. Ini mungkin ada nggak sih, Pak, dukungan dari pemerintah itu untuk UMKM seperti apa, Bapak? Baik, Mbak siapa? Lupa mau. Mbak Reta. Reta. Reta Sugiarto. Reta Sugiarto. UMKM di Wonosobo hari ini berkembang cukup fantastis. Bahkan sudah ada yang ekspor ke luar negeri. Jadi memang kita melakukan berbagai langkah untuk agar para pelaku UMKM ini berkembang lebih cepat lagi karena kita ingin lebih mempercepat kondisi ekonomi yang terpengaruh dengan COVID-19. Oke. Sehingga kita betul-betul dorong para pelaku UMKM bisa survive agar ekonomi Wonosobo itu semakin bisa diandalkan sebagai sebuah lalu lintas ekonomi yang merajut dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Banyak yang datang ke Wonosobo sehingga tidak boleh UMKM itu mandek. Oh iya. Harus betul-betul jalan cepat agar situasi dan kondisi pasca COVID-19 ini segera bisa kita atasi bersama. Alhamdulillah, saya melihat bahwa dengan kehadiran pemerintah dalam hal ini, UMKM di Wonosobo ini sudah semakin nampak, sudah semakin kelihatan mereka sudah bisa menjadi tulang punggung Oke. ekonomi masyarakat dengan berbagai hal yang menyangkut UMKM mereka.
Bahkan kita sering untuk menonjolkan kreasi-kreasi anak muda. Kemudian juga makanan-makanan khas asli Wonosobo yang harus dikembangkan. Kemudian juga pemerintah sudah memberikan solusi bagi yang tidak punya modal. Kita berikan subsidi bunga. Oh, ada subsidi bunga Subsidi juga, bunga Pak? bagi pelaku UMKM itu kita sediakan. Untuk cara-caranya apakah mudah gitu, Pak? Sangat mudah. Nah, nanti mereka pinjam di Bank Wonosobo atau di Bank Jateng, kemudian subsidi bunganya kita yang pemerintah yang berikan bunganya itu ke bank tersebut. Ini sangat nolong bagi para pelaku UMKM itu untuk melakukan usahanya, dan itu sampai hari ini sudah sangat kelihatan lah. Bagaimana gula semut di Gondowulan sana di Kecamatan Kepil hari ini sudah harus menyediakan setidaknya 2 ton dalam seminggu. 2 ton? 2 ton dalam seminggu untuk diekspor ke Amerika. Luar biasa. Dan kalau bisa masih harus ditambah, tapi karena UMKM belum bisa seperti industri begitu ya, akhirnya ya hanya 2 ton itu yang bisa dicukupi, dan itu organik. Jadi pelaku UMKM ini membina petani agar tetap kukuh dengan organiknya. Jangan sampai kemudian mereka tidak terpantau sehingga mereka melakukan berbagai usaha-usaha untuk menghilangkan keorganikannya. Nah, karena setiap tahun itu selalu disurvei, selalu diminta untuk dilakukan testing agar pelaku UMKM ini tidak melebar ke usaha-usaha yang tidak organik itu. Okay. Alhamdulillah gula semut semakin mendunia, dan insya Allah UMKM yang lain ini juga akan menyusul dengan berbagai langkah yang kita fasilitasi, kita berikan pelatihan-pelatihan dan lain sebagainya, sehingga usaha-usaha mereka bisa dikenal di berbagai kalangan. Oke, tadi Pak Wagub menyebutkan bahwa adanya subsidi bunga serta adanya pelatihan-pelatihan gitu ya, Pak. Untuk saat ini berarti pelaku UMKM itu juga mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk ilmu yang mereka akan kembangkan di usahanya gitu, Pak? Sangat kita fasilitasi. Oke. Karena kita sudah punya rumah BLK dan juga rumah kemasan. Oke. Mereka sudah bisa ngemas sendiri di kabupaten sendiri, di Wonosobo sendiri, tidak harus ke Semarang, tidak harus ke Jogja. Maaf Pak, rumah kemasan itu bisa dijelaskan seperti apa Pak? Jadi bungkus hasil usaha mereka itu agar menarik, agar bisa dikenal oleh masyarakat, itu sudah ada di Wonosobo. Oh, berarti udah ada kemasannya yang baik, yang siap produksi gitu ya? Oke. Ya, jadi mereka sudah tidak harus ke luar daerah untuk mengemas produknya, dan itu saya yakin dari sisi efektivitas dan efisiensinya sangat-sangat berdampak bagi mereka untuk bisa mengembangkan lebih jauh lagi potensi-potensi yang mereka miliki. Oke, sangat keren banget gitu ya. Selanjutnya untuk Pak Bupati nih Pak. Mungkin ada nggak sih Pak langkah-langkah prioritas yang sudah dilakukan atau mungkin yang sedang dilakukan untuk memberdayakan UMKM saat ini Pak? Baik, tadi sudah sampaikan oleh Pak Wakil Bupati, kita terus melakukan pelatihan itu berbasis kebutuhan. Masyarakat pingin apa nih? Masyarakat kepingin latihan menjahit, masyarakat kepingin latihan memasak, masyarakat kepingin pelatih bikin roti, masyarakat kepingin pelatih salon, kecantikan, masyarakat kepingin, ini berbagai komunitas kita fasilitasi, dan kita sudah programkan tentu setiap tahun bagaimana BLK itu bisa hadir untuk menjadi sarana melatih masyarakat
Sehingga harapannya masyarakat punya skill, kalau mereka punya skill, mereka nanti bekerja dimanapun, mereka punya keterampilan. Betul. Atau bahkan kadang orang tua pun butuh pelatihan. Oh iya, setuju Pak. Karena orang tua butuh cenderung pelatihan. tertinggal ya, Pak, Harapannya ya? apa? Mereka di rumah juga punya kegiatan, dan mereka di rumah ibu-ibunya itu produktif, mendampingi suami tapi juga produktif. Iya, betul. Ya. Nah, hari ini tantangan kita kan di era globalisasi, ya, di era teknologi, ya, sehingga pemerintah pun harus hadir. Tadi disampaikan Pak Wakil Bupati, kenapa kita juga membangun rumah kemasan? Produk UMKM-nya sudah bagus, tapi kalau bungkusnya, kemasannya tidak bagus, maka tidak menarik. Setuju. Nah, untuk bisa di branding ke luar ya, entah itu melalui media online ya, promosi dimanapun ya, sebelum tahu isinya, orang kan lihat luarnya dulu ya. Betul. Coba kalau misalkan kita jalan-jalan ke Singapura, Iya. beli coklat ya, kita kan belum tahu coklatnya, Iya. tapi lihat bungkusnya coklat itu lek banget itu Iya. kan, menarik banget ya. Nah, harapan kita UMKM juga selain isinya baik, isinya menarik, ya ini produk Wonosobo banget ya. Iya. Ya, harapannya juga yang membeli menarik, ya, membeli tertarik ya. Nah, kami terus lakukan pembinaan, dan ini alhamdulillah saya bersyukur beberapa produk UMKM kami itu sudah lolos di kurasi untuk masuk Indomaret. Ke depan Alfamart dan semua toko modern di Kabupaten Wonosobo kita dorong untuk bisa menerima produk-produk UMKM kami. Jadi kalau Wonosobo punya opak misalkan ya, Wonosobo punya opak, Wonosobo punya petos, tempe atos, Wonosobo punya krepek ya, dan lain sebagainya. Harapannya produk-produk ini bisa dicari di Indomaret, di Alfamart, ataupun di toko-toko modern lain di Kabupaten Wonosobo. Mereka tidak harus nyari opak, tidak harus datang ke Kalibeber, tidak harus datang ke Jolontoro Sepuran. Tapi di Rita ada, di Trio ada, di Indomaret dimanapun ada, di Alfamart dimanapun ada. Tentu yang sudah dilakukan kurasi oleh perusahaan tersebut ya. Kita harus, karena mereka pasti sudah punya spek tertentu kan. Nah ini yang sudah kita lakukan dan kita terus dorong. Mereka tidak hanya berkutik pada lingkup lokal saja, tapi harapannya juga go public. Ya, hari ini tadi gula semut sudah go public sampai luar negeri. Karika kita sudah go public ke luar negeri. Krepek salak kita, krepek nangka, krepek yang lain-lain lah ya. Ini juga sudah go public, sudah ekspor ya. Nah, sehingga harapan kita jangan berpuas diri hanya laku di pasaran lokal, tapi harus bisa menembus pasar internasional. Nah, pemerintah selalu memberikan pendampingan agar mereka bisa naik kelas. Tadi sampaikan yang baru memulai, ya kemudian kita latih, mereka sudah jalan, ternyata ada persoalan. Persoalannya apa? Persoalannya biasanya modal. Kalau kecil kita bantu ya. Namanya kecil ya kan perlu kita bimbing, kita bantu. Pemerintah hadir mengalokasikan anggaran melalui bank pemerintah, mereka ngangsur pokoknya, yang bayar bunganya pemerintah daerah. Dan ini ternyata menarik bagi para pelaku UMKM. Namun demikian saya mohon maaf, barangkali kebijakan ini belum mampu menjangkau semua pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sehingga setiap tahun kami terus alokasikan anggaran, yang sudah dapat kemarin, ya harapannya besok nggak dapat ya. Oh, berarti ini sistemnya bergilir gitu ya Pak ya? Ya. Oke, biar adil ya Pak ya? Ya, biar semua kan hidup ya. Ya, betul. Semua kan hidup, dan anggaran kami kan sangat terbatas, tapi anggaran yang sangat terbatas ini harapannya tepat sasaran. Ya. Oke, dan sejauh ini Pak, apakah anggaran itu ditujukan tepat sasaran Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kami coba selama kami bersama Pak Albar hadir di pemerintahan Kabupaten Wonosobo, serupiah yang kami alokasikan anggaran, harapannya ini langsung mengenai sasaran. Jadi langsung kepada objek. Sehingga semua anggaran insya Allah akan ya seefisien mungkin, tapi anggaran itu akan efektif berdampak kepada masyarakat. Entah itu berdampak pada pemulihan ekonomi, berdampak pada
peningkatan kesejahteraan ataupun berdampak yang lain. Ada nilai manfaat bagi masyarakat. Oke, selanjutnya Bapak, apakah untuk rumah kemasan tadi itu Pak, masyarakat pelaku UMKM semuanya bisa mengakses tersebut? Oh, bisa, Mungkin ada bisa. cara dari Iya. semuanya? Tinggal datang aja ke sana langsung dilayani. Iya. Kalau dulu kan harus ke Jogja, dulu harus ke Semarang, di sana pun antri. Sekarang tinggal datang ke BLK, BLK selalu melayani. Oh, Ya, luar biasa. yang tentu bisa dilayani oleh BLK kan. Nah. Kalau dirasa nanti ada hal-hal yang memang kurang, ke depan tentu kita akan tingkatkan lagi. Kan menyangkut alat nih, Yes, alat kan harus menyesuaikan ya, Ya, perkembangan betul. zaman ya, dengan konsep-konsep yang lebih kekinian, yang lebih menarik, bisa mencetak kemasan yang lebih menarik bagi konsumen tentunya Iya, kan. betul, setuju. Tapi monggo Bapak bisa dicemil-cemil dulu karena Iya ini nih, ada tempe saya dulu ya, Pak, ya. Silakan, pesan Bapak. tadi pesannya ya ada nasi pasti ya. Ya. Kemudian ini ada sate, ini ada apa ini? Sate Ya ini jeruan. Oh, Jeruan. jeruan. Ya, Rempelo ati ya, rempelo dan Kalau ati. ati. Oh, Ya. rempelo dan ati. Terus ada tempe kemul karena Iya, tempe dan ini kemul udah dibakar nih soalnya, hangat. iya. Ya. Ya kalau tempe kemul wajib kalau saya. Saya setiap hari itu serasa kalau sehari nggak makan tempe kemul, serasa ada yang kurang. Apalagi kalau bulan puasa, Iya. mau buka puasa, mau sahur, harus ada tempe kemul. harus ada. Gimana Dan- kalau Pak Wagub? Apakah tempe kemul ini syarat wajib di meja makan begitu Bapak? Menu sehari-hari Menu sehari-hari. harus ada tempe kemul. Kalau ada yang harus mentuk-mentuk begini. Oh gitu. Jadi- Ini Pak, saya mau informasikan bahwa tempe kemul itu waktu saya pertama kali ke Wonosobo saya kaget Pak. Ternyata tempe dan kemulnya atau tempe dan tepungnya ini terpisah gitu ya Pak ya. Iya. Berbeda dengan yang di Semarang. Kalau tempe kemul itu kayak besar terus dijadiin satu gitu. Tapi kalau tempe Wonosobo ini emang beda ya Pak ya. Rasanya juga otentik banget, ngangenin Iya. banget gitu Pak. Sensasinya luar biasa. Oke. Tempe kemul, kalau tidak kemul bukan tempe. Bapak ini kok nggak makan Bapak? Ini sudah. Nggak makan nasi Bapak? Sabun? Nasi sudah, Oh nasi ya, sudah. sudah. Oke. Tinggal yang enak-enak. Cemilan-cemilannya ini. ya. Pak Wagub ngobrolin tentang UMKM lagi nih Pak. Apa untuk keluhan masyarakat saat ini Pak? Pelaku UMKM yang mikro ya, yang dikeluhkan selain tadi pasca COVID karena ini udah beberapa tahun COVID. Mungkin ada tantangan lain gitu Pak untuk pelaku UMKM saat ini? Saya kira tantangannya banyak, Mbak. Jadi ini harus kita akui bersama bahwa untuk survive-nya sebuah produk UMKM ini memang perlu waktu. Perlu ada pelatihan-pelatihan yang pertama tadi, harus ada kesadaran dari pelaku UMKM sendiri untuk meningkatkan kualitasnya, kualitas produksinya, sehingga bisa disenangi, bisa dicintai masyarakat. Kalau ini tidak dilakukan, saya kira akan ketinggalan. Karena perkembangan kuliner itu juga sangat cepat. Betul, dan Sangat cepat. update terus ya Pak ya? Update terus. Makanan-makanan khas tradisi Wonosobo itu semakin hari semakin berkurang karena kehadiran makanan-makanan yang Kekinian. bermerek Iya, kekinian betul, betul. dari Korea, dari Amerika. Sekarang kalau anak-anak disuruh milih chicken sama opor, milih mana? Chicken sama opor. Opor. Pilih, kalau saya dua-duanya sih Pak, itu memang tidak bisa Iya. dipilih Pak. Kalau Susah. sebenarnya sudah merasakan semua. Iya, Kalau anak-anak pasti milih chicken ya. betul, betul. Karena dari namanya sudah beda. Ya, fried Opor. chicken gitu ya. Chicken. Nah, ini sudah mereka anak-anak sudah familiar ke situ. Kemudian juga hamburger, ada pizza, Ya, ada betul. makanan-makanan Korea yang saya nggak tahu namanya itu. Sangat-sangat minati oleh anak-anak. Nah, ini tantangan. Oke. Jadi makanan tradisional Wonosobo yang sudah banyak itu, kalau kita tidak dorong untuk menjadi makanan-makanan favorit, ya nanti akan ketinggalan jauh. Iya. Dan saya kira ini harus menjadi kesadaran bersama. Wonosobo itu ada cenil, Cenil, oke.
Kemudian Dasborok, tahu Dasborok? Waduh, dari namanya aja. Namanya Nggak sudah. kebayang Pak saya Pak. Gimana itu Pak? Bisa dideskripsikan Pak? Dasborok itu apa? Leye. Leye tahu? Waduh, lainnya tambah PR lagi nanti saya catat Pak. Tiwul. Tiwul. Tiwul tahu Tiwul. Bapak, Tiwul. Tiwul di apa? Di apa masak, kemudian dibikin lonjong begini. Oke. Kemudian di dalamnya ada gula merahnya. Oh. Dan itu seperti borok itu ya kan. Kalau anak-anak yang ininya apa? Punya kutu banyak itu kan sering terjadi. Ada borok Ada gitu ya. boroknya. Itu Oke. nama Dasborok itu dulu sangat terkenal. Iya. Dan sekarang sudah tidak ada yang tahu nama Dasborok itu. Oke. Itu emang nama aslinya gitu ya Pak ya? Iya, nama makanan itu yang Dasborok. Oke, mungkin untuk saat ini dengan berkembangnya teknologi, Dasborok ini bisa diinovasikan lagi ya Pak ya? Betul. Bisa dimodifikasi lagi mungkin dari Modifikasi. packagingnya tadi, cetakannya nggak harus kuncung tadi, tapi bisa berbentuk bunga atau gimana gitu ya Pak ya? Nah, ini saya kira tantangan yang harus diskusikan dan juga dilaksanakan oleh anak-anak zaman sekarang. Bagaimana makanan-makanan tradisional itu bisa diangkat kembali menjadi sebuah makanan favorit yang tidak hanya di Wonosobo tapi nanti harus bisa menjadi makanan favorit di Indonesia bahkan di luar negeri. Luar biasa. Selanjutnya Pak Wagub, ini kalau kita ngobrolin tentang pengusaha muda Wonosobo dan startup yang ada di Wonosobo, ini seperti apa Pak kondisinya saat ini? Jadi kalau kita lihat Wonosobo itu memang apa namanya kan adem ayem, Mbak. Ya. Adem ayem. Jadi mereka itu tetap bergerak, tetapi alon-alon gitu, Pak. Oh. Alon-alon. Iya. Karena ya juga memang modalnya kan nggak terlalu banyak. Jadi memang mereka berkreasi, berinovasi dengan berbagai aspek yang mereka hadapi. Tetapi saya yakin dan kita lihat bersama perkembangan UMKM bagi anak-anak muda sekarang sudah bergeliat, sudah menunjukkan gairah untuk menjadi bos. Ya betul. Untuk menjadi bos, bukan orang yang mencari pekerjaan tapi yang memberikan pekerjaan kepada orang lain. Dan itu sudah banyak, ada Karika Gemilang itu anak muda. Itu apa Pak? Itu Pak produknya Bapak? Produk Karika. Oh Karika Gemilang. Oh Karika ya Pak ya? Karika Ya, itu oh, anak muda yang oke. berkreasi, berinovasi sehingga menjadi bos Karika di Wonosobo dan itu potensial menjadi salah satu contoh bagi anak-anak muda Wonosobo untuk meniru langkah dan jejaknya. Ya. Sudah kaya sekarang Mas Alfa itu sudah kaya betul karena produk Karikanya. Karika ya gitu ya Pak ya. Oke Pak Wabub, karena untuk saat ini anak muda itu emang idenya sangat luar biasa, sangat kreatif dan inovatif gitu ya. Melihat kalau coffee shop saat ini itu emang dikuasai sama anak-anak muda gitu ya. Kalau di Wonosobo sendiri untuk tempat-tempat kayak ginian gitu, ada nggak sih Pak? Ya banyak, ya? tapi belum tertata dengan baik. Oke. Karena Wonosobo kan kota kecil ya, jadi mereka butuh eksistensi. Misalnya tempat-tempat yang representatif dan sebagainya ini yang belum, karena di sini kan kontur tanahnya nggak datar, tapi naik dataran turun ya, gitu Pak, ya. Oke. Cari tempat untuk nongkrong kayak gini agak susah. Susah ya. Tapi yang pasti Wonosobo ngangenin sih Pak. Oh iya, Wonosobo itu anugerah alamnya itu tidak usah menggincu, tidak usah melistik ya. Oh iya. Sudah dari sononya. Udah nggak usah didempul-dempul lagi ya Pak ya. Semuanya sudah indah. Betul, Semua setuju. sudah ngangenin itu Ya. tadi. Oke. Baik, selanjutnya Pak Bupati nih Pak. Kalau kita tadi sudah ngobrolin tentang UMKM, selanjutnya untuk perkembangan teknologi saat ini. Pasti ada pun tantangan ya Pak, apalagi kalau di pemerintahan mungkin dari layanan publik gitu Pak. Seperti apa Pak perkembangan teknologi saat ini? Pertama saya nambahkan yang apa yang disampaikan oleh Pak Albar terkait dengan UMKM, terkait dengan pelaku usaha milenial. Kami sudah melakukan kerjasama dengan HIPMI, Ikatan Pengusaha Indonesia, yang isinya anak-anak muda, usaha muda,
untuk bisa melatih anak-anak muda di tingkat desa. Ya, kami ingin suatu saat nanti bisa terrealisasi One Village, One Entrepreneur. Oh, luar biasa. Ya, oleh HIPI sebagai mentornya, Kadin sebagai mentornya. Oke. Ya, mereka yang ngajarin, mereka yang mencari, mengajak, membina, sehingga pada gilirannya nanti mereka terbentuk menjadi pengusaha milenial. Iya. Masing-masing desa satu, ternyata lebih, ada 2, ya, bahkan lebih, peminatnya lebih. Nah ini kita dampingi terus, kita dampingi sampai terbentuk secara alamiah mereka. Oke. Kita nggak ingin memaksakan, Ya, ya. kita bimbing, kita bina, tapi mereka jadi atau tidak jadi, kita lihat perkembangannya. Oke. Sejauh mana kepeminatannya, sejauh mana semangatnya. Nah, jika dia membentuk dirinya sendiri. Nah, sehingga ini yang sudah kita lakukan. Kemudian ada tuntutan dari anak-anak muda, Pak. Seperti Mbak tadi menyampaikan bahwa hari ini kita hidup di zaman teknologi. Betul. Sehingga perlunya tempat-tempat ruang kreasi. Sehingga ini sedang kami canangkan yang ke depan mudah bisa terrealisasi ruang-ruang kreatif hub yang ada di desa-desa. Di situ ada tempat yang memungkinkan bisa untuk nongkrong anak-anak muda. Kemudian wifi-nya Kencang harusnya. kenceng. Pak. Iya. Kalau bicara anak muda, pegang HP, pegang laptop, wifi-nya harus kenceng. Langsung tanya password DP-nya apa ya? Ya, Gitu itu pasti akan menarik lah. Ya. Pasti akan menarik. Di tempat-tempat bertukar pikiran, tempat untuk mengakses informasi yang dari luar dan lain sebagainya. Sehingga kami pemerintah pun harus hadir memberikan berbagai macam layanan-layanan yang dituntut harus cepat, Ya. dituntut harus mudah, ya, cepat, mudah. Ini kan tuntutan sekarang. Ya, setuju. Nah, apalagi orang bayar, gratis ya kan? Nah itu yang terakhir Wifi-nya itu, Pak. gratis ya. Gratis tadi. Alhamdulillah, walaupun ketinggalan, kami sudah punya yang namanya MBP Mall pelayanan publik. Oh. Jadi semua layanan bisa cukup datang ke MBP, pulang mendapatkan hasil, ya kan? itu gratis Mau ya, Pak? layasan perizinan apapun ada di situ. Oh. Ya, ini memang saya merasakan dengan Pak Wakil, ini terlambat. Ini terlambat, kita hadir MBP terlambat. Tapi nggak apa-apa, walaupun terlambat, justru bagaimana keterlambatan kita kejar dan lebih produktif. Harapannya masyarakat bisa memanfaatkan akses layanan. Kalau dulu orang ngurus izin misalkan 1 bulan, Ya. bisa nggak kita perpendek 1 minggu selesai, Oh, ya kan? oke. Orang mau ngurus KTP bisa, mau ngurus izin praktek kesehatan, Ya. bisa. Mau ngurus usaha perekonomian UMKM, ini kan banyak pelaku UMKM tapi Izinnya Pak ya? mohon maaf Ya. tidak punya izin kan. Saya pikirnya masyarakat Sehingga kita itu dorong sulit ya, Pak ya? semua pelaku UMKM harus ngurus izin. Sehingga mereka punya izin berusaha. Ya, ya. Kemudian dari MBP di Sprindak, kemudian menginventarisasi, dikumpulkanlah mereka, kemudian dibinalah mereka. Nah, dengan adanya mereka ngurus izin kita tahu berapa sih uang yang beredar di Wonosobo. Oh, Ya, iya. kita tahu kalau di jumlah investor di Wonosobo itu berapa dalam Iya. 1 tahun ya kan. Nah, jika kita bisa melakukan pembinaan dan lain sebagainya, kita bisa memonitor. Sehingga pemerintah kan selalu hadir memberikan layanan yang prima terhadap masyarakat, termasuk di dalamnya para pelaku UMKM dan usaha lain. Sehingga bagi seluruh masyarakat Wonosobo, silakan mau berusaha, uruslah izin. Ya. Ikutilah aturan. Ya. Datanglah ke MBP. Ya, ini datang. Tapi sebentar lagi orang tidak perlu datang ke MBP, Waduh, gimana tapi nih, Pak? bisa menggunakan HP. Oh. Dengan cara apa? Layanan digitalisasi layanan. Ke depan akan seperti ini. Ke depan kan HP. Semua informasi ada dalam genggaman kita. Itu seperti nyawa sih, Pak. Iya. Ini sehari nggak pegang HP, waduh serasa Kehilangan kehilangan gitu ya. segalanya. Betul, setuju Bapak. Oke. Nah, ke depan
digitalisasi layanan. Nah, kita sedang proses menuju migrasi ke situ. Tapi sembari itu berproses, ya tentu MPP kita optimalkan perannya. Oke, berarti nanti tetap ada peralihan bahwa pengurusan sebenarnya ada di HP gitu ya Pak ya, di semua genggaman tuh langsung Iya, bisa gitu ya, Pak? bagi yang nggak mau ke MPP, dari rumah bisa, Nah, ya kan? mungkin alasannya aja Iya. jauh banget. Tapi gitu. kalau bagi yang mau ke MPP, ya sambil kemana-mana silahkan, ya. Oke, Iya. baik. Ini Bapak, ada pertanyaan dari pengunjung sepertinya ya. Oke, silahkan. Apa yang ditanyakan? Bentar Bapak, mana ada yang mau ditanyakan? Oh, monggo Mas bisa maju ke depan Silakan sini. yang mau bertanya apa? Saya tak sambil makan. Monggo, Mas bisa perkenalkan namanya, asalnya dari mana? Mau ditanyakan kepada Pak Bupati atau ke Pak Wabub, monggo ya. Selamat malam Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati. Selamat malam. Malam. Perkenalkan nama saya Andi Kurniawan. Saya aslinya Kepil Pak, tapi saya tinggalnya di Bumi Dieng Indah Andong Sili. Andong Sili. Andong Sili nggih. Mm-mm. Dengerin obrolan Bapak Bupati, Bapak Wakil, saya sangat excited nih Pak, karena tadi bicarain terkait pariwisata, UMKM, dan perkembangan teknologi. Wonosobo, kalau saya lihat merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi atau sumber daya alam yang sangat luar biasa, Betul. khususnya di sektor pariwisata, nggih, Pak. Dan tadi juga sedikit dijelaskan kaitan adanya program kawasan 5D yang baru. Iya. Itu mungkin sangat bagus juga Pak untuk perkembangan pariwisata. Berbicara pariwisata pasti berkesinambungan dengan UMKM. Nah kebetulan saya juga salah satu pelaku UMKM Pelaku Bapak. Nggih, Pak. UMKM. Saya jualan tahu susu Pak di Jalan Pujasera. apa? Tahu susu. Tahu susu di? Tahu susu di Jalan Pujasera di Jalan Pramuka Pak. Oh, di Jalan Mampir Pramuka. Bisa mampir mungkin Mampir besok. belum ke sana ya? Belum Pak. Oke, nanti sekali kita main di sana ya. Baik, Pak. Rasakan tahu susunya. Tahu susu. Aneh ini tahu susu biasanya bingung ya, Pak? tahu susur. Ya, ini tahu susu Ini ya. tahu Tahu kok susu. dengan susu ya. Oh ya. Cobain nggak Pak? Unik besok juga ya? ini, kreatif ini. Nah, ini bagian dari pelaku ekonomi yang kreatif. Betul. Nah, mencari terobosan. Ya. Yang lain nggak ada. Nah, ini hebat ini. Kebetulan Penasaran ya? Iya, kita cobain ya Pak ya. Kebetulan saya juga salah satu penjual tahu susu satu-satunya yang siap makan, Pak. Jadi tinggal di sana langsung saya gorengin, tinggal makan dan masih hangat, Pak. Oke. Ya, kalau tahu memang enaknya Panas panas. ya, Iya. gitu ya. Oke, monggo Mas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaannya, Pak, langkah atau program apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo khususnya untuk penataan UMKM, Pak? Karena saya sebagai pelaku UMKM sendiri, khususnya di Jalan Pujasera Jalan Pramuka, di Pujasera sana sedikit mengalami kendala atau kesulitan ketika lagi musim hujan, Pak. Bila mana kedepannya dibuat semacam wisata kuliner khusus di suatu tempat kayak di Taman Kartini, ya Pak, Habibie Ainun, dibuat semacam semi permanen, Pak, kayak di depan RSU bila memungkinkan. Mohon izin, Bapak. Boleh, ini masukannya cukup bagus. Mas Kurniawan ya? Kurniawan. Kurniawan, pelaku usaha tahu Susu. ya. Baik Mas, terima kasih. Sebut susunya jangan keras. Meneruskan saja Bapak. Iya. Jadi saya juga senang melihat Pak Direktur Rumah Sakit lapor ke Pak Wakil, lapor ke saya, Pak Bupati. Saya melihat di depan rumah sakit itu banyak pelaku usaha ekonomi, tapi bagian mikro. Mereka sangat berjasa, sangat membantu bersinergi dengan rumah sakit, khususnya bagi para pengunjung ya yang akan membesuk atau menungguin pasien di rumah sakit malam hari keluar nggak usah jauh-jauh Ya. bisa makan, tapi tempatnya nggak layak. Pak Dokter Danang menyampaikan izin Bapak kalau diperkenankan sebagian halamannya kami bangun untuk memberikan tempat yang layak bagi para pelaku UMKM yang selama ini sudah berada di depan rumah sakit. Mereka sudah jualan berpuluh-puluh tahun ya. Oke. Saya pikir wah idenya bagus juga ini kan. Saya diskusi sama beliau, kita undang Pak Danang. Oke lanjut, bagus sekali ini.
ini bagian dari kehadiran negara memberikan tempat yang layak bagi pelaku UMKM. Kalau tempatnya layak, juga pengunjungnya yang akan membeli juga merasakan kenyamanan. Betul. Baik, kami sudah tata pelaku usaha yang dulu mengitari alun-alun di samping SMP 1 di depan Masjid Jami. Kalau orang mau datang Masjid Jami, depannya itu udah penuh dengan pelaku UMKM. Sampai ini mau parkir di mana, ini mau ke parkiran itu, masjid ya. Tapi alhamdulillah Pak Kadis PUPR juga punya ide dan gagasan yang cukup bagus. Sehingga dia bikin konsep, sampaikan ke Pak Sekda, ke Pak Wakil, ke kami, Mas Ardin. Gimana Pak kalau ini kita tata, ya? Kemudian di mana? Di belakang Taman Ainun Habibie. Loh di situ kan ada KUA. Nanti kami koordinasikan dengan Kementerian Agama. Dan alhamdulillah KUA-nya lagi dibangun di Kalianget. Sementara kita geser, itu tempatnya kita ratakan untuk menampung semua pelaku UMKM yang ada di depan Masjid Jami. Ya, selesai. Ini selesai, yang sekitar SMP 1 belum tertangani juga. Ini jumlahnya cukup banyak. Nah, kita optimalkan yang di samping penjara. Dan ternyata itu kita terapkan di sana. Sekarang alhamdulillah di sana ramai, kemudian di Ainun juga ramai. Selesai sampai di situ tidak. Karena apa? Tadi Pak Wakil menyampaikan, pelaku UMKM ini setiap hari bertambah. Bertambah dan bertambah. Betul. Karena apa? Inovasinya juga selalu muncul. Selalu muncul. Sehingga mereka mencari tempat-tempat mana yang menarik, tempat mana yang strategis untuk bisa dijangkau, dikunjungi oleh para pembeli. Ya, sehingga karena pelakunya semakin banyak, tentu menuntut kami. Kami sadar, kami belum mampu memberikan tempat yang layak, pusat kuliner untuk anak-anak pelaku usaha UMKM di Kabupaten Wonosobo. Walaupun ini sebuah mimpi yang sampai hari ini belum terrealisasi, kita nyari tempat memang tidak gampang. Tapi paling tidak, apa yang sampaikan Mas Kurniawan tadi, Kurniawan, ya insya Allah nanti Mas, mereka kan jualan, mereka berjuang untuk bagaimana menghidupi keluarga, menghidupi itu anak-anak. Kalau pas musim kemarau, oke lah nggak ada masalah. Tapi kalau musim hujan seperti ini kan tantangannya apa? Hujan ya. Kalau hujan, kalau nggak ada tempat yang layak, tampias kan, penjualnya saja kesusahan. Pembelinya rencana mau beli, akhirnya nggak jadi kan. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami. Coba nanti kita segera petakan bentuk apa yang bisa kita lakukan. Mungkin seperti kayak tenda dulu, ya, tenda yang bisa memayungi teman-teman yang jualan, sehingga dari sisi estetika juga dapat, ya, dari segi kenyamanan juga dapat, baik untuk yang pelaku usahanya maupun pembelinya. Terlebih kalau ini sebentar lagi bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan ini pasti akan bermunculan jualan menjelang buka puasa, takjil ya. Ini juga harus kita antisipasi pula. Jadi beberapa pelaku memang menyampaikan kami memang tempat. Jadi tempat kami yang belum punya tempat yang tepat dan layak untuk menampung mereka yang belum bisa tertampung di Taman Ainun Habibie dan juga di depan LP ini. Nah, itu Mas. Ya, terima kasih. Masih ada yang ingin disampaikan atau unek-unek lain mungkin? Kesempatan luar biasa loh ini. Nggak nyangka banget nih Mbak, tiba-tiba bisa berhadapan langsung dan Pak Oke, terima kasih. Nanti ya silakan kapan-kapan ide dan saran masukannya ini nanti akan kita teruskan ke dinas dan silakan main ke pendopo juga boleh ya. Siap Pak. Nanti Terima kan kasih tak kunjungi. banyak, Pak. Tahu apa, Pak? Tahu susunya. Nah, susu. tahu susu Ini gitu. tahu susu Mas Ben. Ini tahu sendiri, susu sendiri atau gimana? Itu sebenarnya sebutan aja Pak. Oh, Soalnya sebutan. itu tahu susunya itu modelnya tahu putih biasa Pak. Tapi Tahu kalau putih. kalau Ah, digoreng itu dia bulat kayak tahu bulat, cuma dalamnya itu lumer dan nggak berserat Pak. Oh. Jadi lembut banget tahunya Pak. Tahu bulat ya.
semacam tahu bulat tapi bukan tahu bulat, Pak. Penasaran. Penasaran. Ya, Pak. syuk, Rono. Siapa, Pak? Ditunggu Oke, ya Mas ya. selamat Itu sukses dia, ya, Mas. Pak. Amin. Oke, Terima matur kasih suwun. banyak, Bapak. Iya, terima kasih Mas Kurniawan. Baik, itu tadi salah satu keluhan dari masyarakat Iya. mengenai UMKM gitu ya Pak. Untuk sarannya dan solusinya semoga kedepannya tadi sudah Bapak Bupati sampaikan untuk diteruskan ke dinas agar segera diperbaiki begitu ya Pak Iya. ya. Oke, ini kita nggak terasa ngobrol ngalor ngidul ngetan Iya. kulon gitu ya Pak ya. Yang terakhir nih Pak, sebelum acara ini selesai, untuk Pak Wagub dulu Pak. Bisa disampaikan, menggambarkan Wonosobo dalam 3 kata. Monggo Pak Wagub, kata-kata hari ini 3 kata Pak. Maju, sejahtera, asik. Maju, sejahtera, asik gitu. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah dong. Ada 4.000 penonton kali ini Pak. Maju, sejahtera, asik. Selanjutnya untuk Pak Bupati. Untuk menggambarkan Wonosobo yang nyaman, yang ngangenin. Kata-kata hari ini, monggo Pak Bupati. Pertama, Wonosobo hebat. Yang kedua, Wonosobo keren. Yang ketiga, Wonosobo Maer. Luar biasa. Tepuk tangan. Pak, mohon maaf, Maer itu bisa dijelaskan kepada Tribunas dan kepada Penasaran saya. kan? Iya. Iya. Maer itu seperti apa, Pak? Maer itu baik. Oke. Maer itu bagus. Apa saja di Wonosobo itu serasa ya enak lah ya. Ya. Oke, Maer ya Pak ya. Terima Maer. kasih nih, jadi saya tahu kalau ke Wonosobo memang Maer gitu ya. Pasti warga Wonosobo tahu ya Pak ya arti kata Maer itu ya. Semua tahu. Wah. Tahu ya. Ini Pak Wakil tahu nih. Gimana Maer. Pak? Maer ya. Maer. Kabeh Maer. KBKB Ya. Maer. Berarti Tempe semua- nih, Maer. Maer, karikane, Maer. ya. Oke. Semua UMKM di Wonosobo Maer. Maer. Wisatawannya Maer loh Maer. ya. Destinasi wisatanya Maer. Maer. Oke. Pemenang. Bal-balane Maer. Gimana Pak bal-balannya? Keseniannya Maer. Oke. Oh, sopo ya Maer lah. Luar Ya. biasa. Yang terakhir saya kasih pilihan untuk Pak Bupati dan Iya. Pak Wabub ya. Ini yang terakhir Pak. Ada kan di Wonosobo ada beberapa kuliner gitu ya Pak ya. Salah satunya Karika dan Purwacang. Kalau Pak Bupati, Karika atau Purwacang? Ya dua-duanya bagus, tapi kalau coach milih salah satu Iya, pilih salah ya satu kan. dong, Pak. Apa itu? Ya kalau ke Wonosobo ya belum apa namanya komplit kalau belum minum karika. Karika. oke. Iya, belum minum karika, apalagi karika diminum di saat panas, Ya, cocok ya. apalagi ditambahi dengan es, Betul. seger banget. Seger banget. Karika kalau Pak Bupati, kalau Pak Wabub, Karika atau Purwacang Pak? Purwaceng. Purwacang ya? Iya, Oke. karena tidak ada efek samping. Oh, Efeknya oke. depan tok. Efeknya depan toh, nggak ada efek Nggak samping ada. gitu ya. Tahu Jadi- efek depan? Apa itu Pak? Saya jadi mikir. Itu nanti dicari. Oh, nanti saya Dicari di Google. Oke, baik, berarti Pak Bupati dan Pak Wabub ternyata berbeda pilihan, tapi tetap satu. Luar biasa pada malam hari ini, beri tepuk tangan yang meriah semuanya. Oke, terima kasih Pak Bupati, Pak Afif, terima kasih Pak Wabub, Pak Albert atas kesempatannya pada hari ini gitu ya. Terima kasih pula kepada Tribunas dan seluruh masyarakat Wonosobo dan khususnya pengunjung Angkringan O Bundaran Bugangan Wonosobo. Luar biasa, Pak Wabub, monggo Bapak. Ya. Saya jadi menyesal kenapa tidak datang ke Angkringan O sejak dulu. Emang penyesalan datanya terakhir nih, Pak. Terakhir. Ya. Insya Allah ke depan saya ingin terus mengingat Oke, baik. Angkringan O yang pernah saya kunjungi dan insya Allah akan berkunjung kembali. Luar biasa, terima kasih Pak Bupati, Pak Wabub. Baik Tribuners, cukup sekian percakapan kita, bincang-bincang kita pada malam hari ini. Saya Reta Sunarto, pamit undur diri dan sampai jumpa.